Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listrik, kembali lagi bersama saya Ardiansa dalam channel Ardiansa AC. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar dunia listrik. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu kontaktor magnet. Nah, seperti pada judulnya yaitu cara mudah memahami kontaktor magnet. Nah, judulnya itu bukan bohongan ya, jadi saya akan memaparkan dan setelah ini Anda bisa langsung menggunakan kontaktor magnet ini. Nah, pada kontaktor magnet ini, nah sebelum kita ke cara mudah memahami kontaktor magnet ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan bagian-bagian daripada kontaktor magnet ini. Nah, kontaktor magnet ini terdiri atas 3 bagian penting. Nah, yang pertama yaitu koil A1 A2 ini adalah koilnya. Kemudian kontak utama L1, L2, L3 ini adalah kontak utamanya, dan kontak bantu yaitu di sini terdapat 2 kontak bantu yaitu NO, NC ini adalah kontak bantu. Nah, itu adalah 3 bagian penting dalam kontaktor ini. Nah, tentunya kalau teman-teman baru mengetahui bagian-bagian penting, tentunya teman-teman belum tahu bagaimana cara menggunakan kontaktor ini. Nah, kembali saya lanjutkan sedikit, yaitu A1 dan A2 ini adalah koil, yang artinya adalah apabila koil ini atau A1, A2, contohnya A1 dimasukkan power ya, listrik 220, di sini kontaktor ini koilnya itu 220 volt. Jadi apabila Anda memasukkan listrik ke A1 A2 ini, maka kontaktor akan bekerja. Nah, sedangkan bagian yang kedua yaitu adalah kontak utama, yaitu nomor angka di sini adalah 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 dan 6. Ya, artinya adalah apabila kontaktor koil pada kontaktor ini diberi aliran listrik, A1 A2-nya diberi aliran listrik, maka kontak utama akan terhubung, yaitu 1 akan terhubung dengan 2, 3 akan terhubung dengan 4, dan 5 akan terhubung dengan 6. Nah, jadi apabila kontaktor ini diberi listrik ya, diberikan listrik 220, artinya di sini adalah kabel fasa dan di sini adalah netral, maka kontak akan terhubung, yaitu ini akan kontak utama akan terhubung. Nah, itulah fungsi utama daripada kontaktor ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya kontak bantu. Di sini terdapat NO, NC. Nah, di sini 13 14 adalah NO, dan 21 dan 22 itu adalah NC. Nah, apa maksudnya? Apabila kembali lagi ke koil, apabila koil ini diberi aliran listrik, maka NO dalam kontaktor ini 13 14 itu akan terhubung. Nah, sedangkan NC yaitu 21 22, pada saat koil ini diberi aliran listrik, maka kontak NC atau 21 22 itu akan terputus. Nah, NO dan NC itu adalah sebuah kebalikan, di mana NO adalah pada saat kontaktor tidak teraliri listrik, dalam hal ini adalah A1 dan A2 tidak diberi aliran listrik, maka kontak NO ini dalam keadaan terbuka atau tidak terhubung. Sedangkan NC itu adalah pada saat A1 A2 atau koil ini atau kontaktor ini tidak diberi aliran listrik, maka NC 21 dan 22 ini tertutup atau terhubung. Nah, sedangkan pada saat kontaktor ini diberi aliran listrik, dalam hal ini adalah A1 A2 diberi arus, maka NO yang tadinya 13 14 itu adalah NO, maka dia akan tertutup
dan yang tadi 21 dan 22 yang tadinya tertutup akan terbuka. Jadi pada saat kontaktor ini diberi arus listrik, maka NO akan menjadi kebalikan dari NC, di mana NO akan terhubung pada saat diberi arus listrik dan NC akan terputus pada saat itu. Nah, sekarang saya akan memberikan tips bagaimana cara agar Anda dapat mudah memahami kontaktor ini. Nah, cara yang akan saya berikan yaitu adalah coba Anda masukkan arus listrik di A1, A2 dan Anda dapat mempelajari karakteristik daripada kontaktor magnet ini. Nah, sekarang saya akan mempraktikkannya, memberi arus listrik ke dalam terminal A1, A2 ini, dan kita dapat mempelajari apa yang terjadi. Nah, sebelum Anda mempelajari lebih jauh. Nah, di sini saya sudah menarik kabel ke terminal A1 dan A2, di mana warna coklat adalah fasa dan biru adalah netralnya. Nah, sekarang saya akan colokkan, maaf ya, saya tidak menggunakan terminal, saya akan mencolokkan kabel ini ke sumber arus listrik dan kita akan lihat apa yang terjadi pada kontaktor ini. Nah, dapat dilihat, saya ulangi lebih dekat. Nah, di sini koilnya itu tertarik dan terminal 1 dan terminal 2 itu terhubung, 3 dan 4 juga terhubung, 5 dan 6 itu terhubung. Nah, sekarang kita akan kita akan membuktikan di mana A1 dan di mana terminal 1 dan 2 itu terhubung. Nah, sebentar saya akan memperlihatkan pada panel yang sudah jadi. Nah, sekarang saat koil kontaktor ini sudah tertarik, maka NO juga akan terhubung, dan NC pada saat kontaktor ini teraliri listrik, maka NC-nya akan terputus ya, dan NC-nya yang terhubung. Nah, jadi cara mudah mempelajari kontaktor ini adalah Anda memberi arus listrik di A1 dan A2 ya, seperti ini, lalu Anda colokkan ke sumber listrik seperti ini. Nah, saat itu Anda dapat mempelajari karakteristiknya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan kontaktor ini, yaitu dengan kontaktor ini adalah kontaktor 380 ya, bisa digunakan di tegangan 380 volt dan bisa di tegangan 220 volt. Nah, di mana pada saat Anda menggunakannya di tegangan 380 volt, maka di sini adalah fase 1, 2 dan 3. Nah, selanjutnya di terminal 1, 3 dan 5 ini akan standby arus listrik ya, dan 2, 4 dan 6 ini bisa digunakan untuk loading, artinya adalah ke perangkat yang akan digunakan. Nah, pada saat perintah dari timer atau dari apapun itu yang dapat membuat A1 dan A2 ini teraliri arus listrik 220, maka pada saat itu sumber arus listrik yang standby tadi itu akan terhubung dengan loadingnya atau outputnya, sehingga perangkat atau mesin-mesin yang digunakan yang dihubungkan ke kontaktor ini akan terhubung dan bekerja. Nah, sebentar saya akan perlihatkan juga langsung dari panel. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan, ini adalah kontaktor yang sudah standby listriknya, di mana ini adalah pompa sampit ya, dia menggunakan pompa 380. Nah, di sini di bagian dalam L1 di sini adalah L1-nya dan ini adalah L2 dan di ujung adalah L3-nya. Nah,
sekarang kita akan membuktikan. Saya akan ini ya, di sini test pinnya nyala ya, artinya ada arus. Nah, di sini L2-nya juga ada arus dan L3-nya juga ada arus listrik. Ada. Nah, di sini di L2 itu di sini adalah L1 ya, L2 di sini belum ada listrik. Di sini adalah L3 dan ini adalah L4, L5 dan L6. Nah, sekarang kita akan tes L2, dia tidak menyala ya, belum ada arus listrik. Ya, artinya kontaktor ini dalam hal ini adalah A1 dan A2 itu belum mendapatkan sumber listrik. Nah, sekarang kita buktikan A1 dan A2 ini belum teraliri listrik. Nah, sekarang kita akan kembali mengetes, ini belum ada ya, dan sekarang saya akan on-kan kontaktor atau mesin ini. Nah, di sini saya akan tekan tombol start ya. Nah, di sini pompa sudah running. Nah, sekarang pompa sudah jalan dan sekarang kita akan menguji atau mengetes. Nah, di sini A1 sudah teraliri listrik pada saat saya menekan pas button tombolnya ya tadi, dan A2 ini adalah netral. Nah, di sini adalah arus 220 untuk koilnya. Nah, sekarang ini adalah bagian atas, ini adalah sumber listrik yang bersumber daripada MCCB ini, MCB 3 pas ini, maaf. Dan ini adalah loading, di mana ini adalah terminal kabel yang menuju ke pompa. Nah, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, artinya adalah kontaktor ini sudah bekerja. Nah, ini adalah kontaknya sudah tertarik dan kontak utama sudah terhubung. Nah, begitupun dengan NO. NO ini pada saat belum teraliri listrik, maka NO ini yang tadinya terputus menjadi terhubung. Nah, sekian untuk video kali ini teman-teman, dan dapat Anda pelajari sendiri dengan memberi arus listrik, di mana A1 Anda beri fasa dan A2 Anda beri netral, dan Anda dapat mempelajari karakteristik daripada kontaktor ini. Nah, terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat.